Baik, pemirsa ATV yang berada di rumah, khususnya kelas 11 SMA dan juga MA di Malang Raya, kita akan lanjutkan di segmen yang ketiga. Di segmen yang ketiga ini kita akan tampilkan kelompok sosial. Silahkan nanti diamati, dicermati dari beberapa kelompok yang ada di dalam tayangan tadi. Kemudian nanti silahkan menjawab beberapa pertanyaan, ya. Beberapa pertanyaan yang bisa kalian jawab dengan melihat tayangan tadi dan mengkaitkan dengan jenis-jenis kelompok sosial yang sudah saya sampaikan di segmen yang kedua tadi. Ya. Baik, dari tayangan tadi anak-anak bisa melihat dan mencermatinya, kemudian jawab beberapa pertanyaan berikut ini, ya. Jadi pertanyaan yang pertama, foto pertama yang terdapat pada video tersebut. Yang kedua, bisakah menunjukkan gambar dalam video yang termasuk kelompok in group dan juga out group. Dan yang ketiga,
tunjukkan gambar dalam video yang termasuk kerumunan. Nah, kalian kalau sudah melihat dan mencermati terkait dengan video tadi, kemudian menjawab, ya, kirimkan jawaban kalian ke Instagram Mam Muntaza Malang. Nah, yang nanti jawabannya benar dan tepat, ya, maka akan kami kirimkan rewardnya kuota 2 GB. Selamat mencoba. Baik, sebelum nanti kita akan menjawab di beberapa pertanyaan tadi, ya, coba kita melihat dulu beberapa contoh, ya, dari kelompok-kelompok sosial, ya, sebagaimana yang kita tadi di segmen yang sebelumnya sudah kita menyampaikan, ya. Ada yang namanya kelompok primer, ya. Jadi kelompok primer, apa saja ciri-ciri dari kelompok primer, ya. Kelompok primer itu bisa dikatakan sebagai kelompok yang pertama dan utama, ya. Jadi kalau kita lihat dari contoh foto ini, maka di sana ada yang namanya keluarga, ya, keluarga. Ada neneknya, kemudian ada orang tuanya atau ayahnya, kemudian ada, ya, ibunya dan juga anaknya. Sehingga dari contoh itu bisa kita membuat kesimpulan cirinya adalah memiliki ikatan lahir batin, ada hubungan darah, dan ikatannya tidak bersifat sementara tetapi bersifat langgeng. Kemudian kalau kelompok sekunder, apa saja ciri-cirinya kalau kalian bisa mengamati dari foto atau gambar itu. Jadi yang pertama cirinya mereka lebih terbentuk karena sesama memiliki kepentingan yang sama, ya, memiliki kepentingan yang sama, kemudian memiliki tujuan sama dalam rangka untuk profesi misalnya, sehingga disebut sebagai kelompok yang sekunder. Kemudian yang kedua, pembagian kelompok formal dan informal, bagaimana tadi di dalam jenis-jenis kelompok sosial, ya. Kalau di dalam foto atau gambar itu, ya, kelompok formal, ya, bisa kita lihat dari cirinya, mereka itu ada sekumpulan anak yang memakai seragam, kemudian duduk secara rapi, dan memiliki atribut yang jelas. Jadi kelompok formal, kelompok yang dibuat secara resmi, kelompok yang dibuat memang sesuai dengan peraturan. Itu kalau dari contoh itu berarti siswa yang sedang belajar di suatu sekolah, itu bisa disebut sebagai kelompok formal. Kemudian yang kedua, kelompok informal, kelompok yang hubungannya, ya, dilakukan oleh beberapa orang tetapi tidak secara formal, ya, lebih santai, ya. Mereka bisa jadi diikat karena semacam hobi yang sama, ya. Juga kalau dilihat dari sisi foto atau gambar itu, ya, ada kelompok belajar misalnya, ada kelompok yang memiliki kesukaan untuk jalan-jalan, ya, hobi yang sama, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, kelompok sosial yang dikemukakan oleh Kamerton, ya, membedakan kelompok sosial menjadi dua, yaitu reference group dan juga membership group. Kelompok referensi group adalah kelompok
yang secara nyata mempengaruhi perilaku baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi referensi itu bisa juga diartikan suatu kelompok yang menjadi rujukan, yang menjadi panutan di dalam masyarakat. Nah, sehingga kalau kalian bisa amati di situ, ada orang-orang yang berkumpul, kemudian ada seseorang yang dijadikan sebagai panutan untuk diikuti. Kalau di dalam masyarakat, kelompok sosial, kalau tingkat misalnya desa, ada kepala desa. Kalau dalam konteks negara, misalnya yang menjadi kelompok reference itu anggota DPR, MPR misalnya. Atau dalam kegiatan masyarakat ada ketua ormas, pimpinan ormas misalnya. Itu contoh-contoh dari kelompok reference group. Kemudian yang kedua, menurut Kamerton, membedakan kelompok yang kedua adalah membership group. Adalah kelompok yang secara fisik menjadi anggota kelompok. Bukti keanggotaannya biasanya ditunjukkan dengan kartu anggota secara resmi. Jadi member. Kalau kalian misalnya sebagai siswa, bukti sebagai siswa biasanya ada yang namanya kartu pelajar. Kalau kalian misalnya suka membaca, kemudian membaca di perpustakaan, maka kalian bisa membaca dan juga bisa meminjam buku-buku, majalah dan lain sebagainya kalau memiliki yang namanya kartu perpustakaan. Kalau misalnya juga bukti sebagai nasabah, bukti sebagai anggota dari suatu bank, maka dia tercatat ya, memiliki yang namanya buku rekening atau ATM yang bisa digunakan untuk bertransaksi dan seterusnya. Itu contoh-contoh yang termasuk kelompok membership group. Kemudian yang keempat, menurut W.G. Sumner. W.G. Sumner mengelompokkan kelompok sosial menjadi dua. Yang pertama adalah in group dan yang kedua adalah out group. In group, suatu kelompok yang dilandasi oleh faktor simpati dan kedekatan secara pribadi dengan anggota kelompok lainnya. In group, in berarti apa? Ya dalam, berarti seseorang yang menganggap atau merasa dirinya sebagai bagian dari kelompok itu. Itu yang disebut dengan in group. Kalau out group adalah kelompok yang ditandai dengan rasa antagonisme atau antipati terhadap kelompok lain. Berarti out group itu berlawanan dengan in group. Sebagai satu contoh, kalau kelas 11 IPS, maka siswa-siswa yang menjadi bagian dari kelas 11 IPS itu berarti itu termasuk yang in group. Maka ketika melihat atau memandang kelas 11 IPA, maka 11 IPA itu bagi kelas 11 IPS, kelas 11 IPS berarti out group, berarti out group kelas 11 IPA. Sedangkan kelas 11 IPA ketika memandang kelas 11 IPS, maka disebut dengan out group. Jadi artinya di situ, bagi kelas 11 IPS memandang kelas 11 IPA berarti out group. Begitu juga sebaliknya, kalau kelas 11 IPA memandang kelas 11 IPS berarti kelas 11 IPS itu adalah out group. Itu contoh yang kita bisa membedakan
antara in group dengan out group. Kemudian yang kelima, kelompok sosial menurut Ferdinand Tönnies. Jadi di jenis-jenis kelompok sosial di awal tadi sudah saya singgung sedikit berkaitan dengan membedakan kelompok sosial menjadi dua, yakni Gemeinschaft dan juga Gesellschaft. Dan tadi saya menyampaikan juga secara detail, secara lebih rinci akan kita bahas pada segmen yang keempat dan segmen yang sekarang ini. Kita akan lebih dalam lagi berkaitan dengan pembahasan kelompok sosial menurut Ferdinand Tönnies, yaitu Gemeinschaft dengan ciri-ciri memiliki hubungan batin yang murni, alami, dan juga kekal. Yang kedua, rasa pengertian atau understanding dan kemauan bersama atau common will. Dan yang ketiga, identik dengan masyarakat desa. Jadi Gemeinschaft itu kalau dilihat dari ciri-ciri tadi itu lebih banyak dialami atau lebih banyak terjadi pada masyarakat desa. Kemudian yang kedua, Gesellschaft atau biasa disebut dengan patembayan. Dengan ciri-ciri yang pertama, kehidupan bersama dengan masa berlangsung cenderung singkat. Jadi lawan dari yang Gemeinschaft. Kemudian yang kedua, pola pikir terbuka dan memiliki spesialisasi yang tinggi. Jadi memiliki spesialisasi yang tinggi, bisa spesialisasi misalnya berkaitan dengan profesi atau pekerjaannya. Kemudian yang ketiga, identik dengan masyarakat kota. Jadi Gesellschaft itu ciri-ciri yang lebih banyak dimiliki oleh masyarakat perkotaan. Untuk yang selanjutnya, pembagian kelompok sosial menurut Emil Durkheim membedakan kelompok sosial menjadi dua. Yang pertama adalah kelompok solidaritas organis. Kelompok solidaritas organis adalah kelompok masyarakat yang kompleks atau beragam yang telah mengenal pembagian kerja secara rinci. Kalau dilihat dari sisi istilah di sini, organis berarti terorganisir, terstruktur. Berarti di sini suatu masyarakat yang menjadi bagian dari kelompok itu ya karena adanya struktur, kemudian harus dilakukan secara formal, secara resmi. Yang itu kalau dilihat dari sisi ciri-ciri ini juga nanti bisa kita kaitkan dengan kehidupan pada saat ini. Kemudian yang kedua, kesadaran bersama yang lemah. Jadi kesadaran bersama yang lemah. Mereka mengikatkan diri dalam suatu kelompok karena hanya kepentingan-kepentingan tertentu. Ketika kepentingannya kemudian tidak lagi dipenuhi atau kemudian sudah tercapai, bisa jadi kemudian bubar atau sudah selesai. Kelompok yang kedua menurut Camerton adalah kelompok solidaritas mekanis. Kelompok solidaritas mekanis itu cirinya yang pertama terikat oleh kesamaan dan kesadaran bersama yang kuat. Dan yang kedua hubungan akrab dan didasarkan pada nilai yang sama atau homogen. Dan kalau dilihat dari foto tadi, bisa kalian cermati, kalian lihat itu adalah contoh kelompok solidaritas mekanis yang mereka bergotong royong dalam rangka untuk mendirikan rumah, dan bergotong royong itu lebih banyak dimiliki oleh masyarakat pedesaan. Apa itu kelompok okupasional? Kelompok yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama identik dengan kelompok profesi. Artinya kalau sebagaimana dalam
pembagian kelompok sosial yang sebelumnya, kita juga bisa membedakan di sini kelompok okupasional, yaitu kelompok yang secara identik itu karena terikat dengan profesi. Profesi itu misalnya ya ikatan guru, kemudian ada ikatan dokter, ikatan pengusaha muslim misalnya. Itu contoh ikatan-ikatan yang diikat oleh profesi. Kemudian sekumpulan individu yang memiliki keahlian tertentu, jadi profesi atau keahlian. Kemudian memiliki etika profesi atau kode etik profesi. Berarti itu yang berhubungan dengan okupasional, ada syarat-syarat untuk disebut sebagai kelompok okupasional, ada hal yang harus ditaati ya. Ada yang namanya kode etik ya, profesi. Sehingga kalau misalnya melanggar dari kode etik itu bisa jadi seseorang itu tadi kemudian bisa dikeluarkan atau tidak dimasukkan lagi ke dalam kelompok tersebut. Dan yang kedua, kelompok volunteer. Kelompok volunteer ya, kelompok yang terbentuk atas dasar kepentingan yang sama, banyak bergerak di bidang sosial kemanusiaan, kemudian dalam rangka untuk memenuhi kepentingan anggotanya tanpa mengganggu masyarakat umum ya.